Jadi kalau buat dari BINUS ini tuh cara syarat masuknya tuh gimana Kak? Gampang atau susah atau gimana Kak? Mungkin yang lain kan ada kayak tes pelajaran. Kalau kita tes psikotes aja. Dengan psikotes itu kan kita bisa lihat tuh minat bakat kalian sebenarnya apa. Nah, minat bakat kalian tuh sesuai gak sama jurusan kalian. Kalau pakai sesuai itu dapat beasiswa 100%. Kalau nggak sesuai paling 30% atau lebih dikit lah gitu. Kalau dari beasiswanya itu ada beasiswa buat dari rata-rata rapot gitu Kak? Rata-rata rapotnya minimal berapa gitu buat dapat beasiswa di BINUS ini Kak? Ada nggak? Dari kita sekarang udah nggak ada nilai rapor lagi. Oh jadi tergantung dari hasil tesnya itu ya? Sama beberapa beasiswa ada yang namanya Widya Scholarship. Widya Scholarship itu kalau kalian pernah juara 1, 2, 3 atau finalis tingkat nasional atau internasional, itu kalian bisa dapat kuliah gratis up to 4 tahun. Woi, iya. Terus juga kalau kalian tertarik buat jadi guru, itu juga bisa 4 tahun. Tapi lolos tes dulu sama lolos wawancara dengan ketua jurusan. Terus juga kalau kalian ada keluarga yang kuliah di BINUS atau satu kartu keluarga, itu bisa dapat beasiswa 25% sampai 100%. Oh ya kan? Semua harus TPKS. Berarti kalau tante saya kan di BINUS juga, nggak bisa gitu ya? Nggak bisa, Ah, harus satu harus kartu keluarga. Oke. Terus kalau dari program unggulan di BINUS, nah, Program unggulan di BINUS itu di mana ya? Bilang. Oh nggak ada. Udah. Nih program unggulan kita. Oh ini. Yang dicentangin. Jadi ada computer science karena kita terkenal sama IT-nya kalau BINUS. Iya. Terus ada SI, terus ada DKV. DKV kita bagi dua, ada animation sama new media. Terus juga IBM, belajar ekspor impor. Business creation itu harus buat bisnis akhirnya. Terus ada finance, ini juga belajar saham dan lain-lain. Terus juga ada food technology dan yang baru ada yang namanya biotechnology. oh, itu. Kalau boleh tahu nih Kak, kan saya kan tertarik banget nih sama computer science apalagi di BINUS ini. Boleh tahu nggak kayak computer science itu nanti itu kita bakal disediain apa aja atau apa yang harus kita bawa atau kalau misalnya kita nih nggak ngerti apa-apa soal komputer bakal diajarin atau enggak gitu? Oke, tepat. Aku kan kuliah computer science. Nah, di computer science itu kan aku awalnya juga nggak ngerti coding, tapi ntar bakal diajarin dari awal. Terus nanti bakal ada online judge yang harus dikerjain, kayak quiz gitulah yang harus dikerjain buat nilai gitu. Jadi kayak online judge. Terus juga paling yang harus kalian siapin ya laptop speknya minimal ya RAM-nya 8 gitu-gitulah. Itu sih paling. Oke. Terus kalau buat mahasiswa nih, buat mahasiswa kalau dia tuh berprestasi ada beasiswanya sendiri nggak atau ada sesuatu gitu? Itu yang tadi yang Widya Scholarship yang Oh iya. nasional atau internasional. Jadi buat mahasiswa aja nih. Kalau buat kelas 11 nih kan saya masih kelas 11 nih. Iya. Bisa daftar duluan nggak buat di BINUS ini? Bisa kalau kalian udah dapat rapot semester 2 itu langsung bisa daftar. Soalnya beasiswanya lagi besar. Oh, oke. Terus kalau di BINUS ini kan banyak nih ya lokasinya. Kalau di sesuai lokasinya tuh ada apa ya kayak program studinya sendiri atau ngajarin apa aja tuh? Ada yang dua-duanya ada yang kayak cuma ada di salah satu kampus. Jadi yang di sini tuh ini BINUS Kemanggisan nih. Cuma lebih banyak soalnya BINUS Kemanggisan kan BINUS Pusat. Di sini BINUS Alam Sutra. Terus ini BINUS Bekasi, Bandung, Malang sama Semarang. Ini rinciannya di sini. Bidang studi yang paling jadi unggulan di SGU ini apa Kak? Kalau buat bidang studi yang jadi unggulan di SGU itu apa Kak? Untuk unggulannya adalah mechatronics engineering karena seperti yang bisa dilihat Swiss German University Jerman itu identis dengan komputer teknik mechatronics engineering itu banyak seperti robotics. Terus kalau buat masuk ke SGU ini susah nggak sih Kak? Untuk masuk ke SGU sebenarnya ada cara-cara masing-masing. Kami mempunyai standar tapi belum tentu buat bisa masuknya. Orang-orang yang mau masuk SGU hanya membutuhkan syarat kelulusan, ijazah, terus kepemilikan lain, tes masuk English and Math. Terus kalau di SGU ini ada kayak program beasiswanya gitu nggak? Oke, untuk SGU ada program beasiswa dari 25 sampai 100%. Dan untuk apply untuk beasiswa tersebut harus menunjukkan sertifikat atau bukti-bukti bahwa student ini atau murid ini sudah pernah
partisipasi dengan yang di luar dari nilai rapot. Kami sangat mementingkan tidak hanya nilai rapot atau GPA, tapi juga how the person is as a person, skillnya apa. Terus kalau buat dari kegiatan dari yang orang-orang kenal atau yang orang luar itu kenal dari SGU itu apa kayak yang dikenal di SGU ini? Kegiatan di SGU ya. Ya, atau sesuatu yang orang kenal yang tahu dari SGU itu apa yang identik sama SGU itu? SGU itu identik dengan tentu saja bahasa Jermannya. Kita dari semester 1 kan belajar bahasa Jerman untuk bekal kita magang di semester 6. Dan kedua double degree program. Kami menawarkan double degree yang pertama Indonesia dan yang kedua Jerman. Jadi kalau yang habis kuliah di sini nih kemungkinan dikirim ke Jerman juga atau gimana Kak? Oh iya, tentu sangat dianjurkan untuk berangkat ke Jerman karena tidak hanya student exchange biasa. Kalau student exchange kan belajar di kampus, buat terus ketemu teman baru, terus experience baru, skill baru. Oke. Kalau udah degree di Swiss German University mendapatkan kesempatan magang di perusahaan Jerman. Nanti pulang-pulang dapat degree-nya Indonesia and Jerman. Oke deh Kak, mau nanya nggak? Oke, terima kasih ya Kak. Oke, BSUP itu udah direkam ya? UP itu bisa dua jenis. Satu jenis admission fee. Kalau kalian kelas berapa? 11. Nah, kalian daftar UPH pas naik kelas 12. Jadi sebelum kelas 12. Ada namanya biasa admission fee. Itu potongan uang pangkal bisa 90%. Kurang lebih. Harganya 90%. Uang pangkal UPH 50 juta. Potong 90% jadi berapa? Direkam loh ini loh. 5 juta doang. Kayak happy nggak bro kalau suruh bayar 50 juta akhirnya nggak jadi mau bayar 5 juta doang, happy nggak? Potongan 5 juta, nah itu biasa pertama. Biasa kedua adalah dari akademik. Kalian IPA IPS kalian? IPA. Kalau IPA dari 5 kategori yang dilihat, satu Inggris, matematika, biologi, kimia, fisika. Kalau itu dari atas 80, nanti datang aja UPH, bukan datang sorry. Masukin raport ya, bilang mau beasiswa. Nah di situ kan dites lagi. Kalau tesnya bagus, dia biasanya 50 atau 75%. Artinya bayar uang semester. Uang semester UPH itu 20 juta satu semester. Murah loh itu 20 juta juga apa namanya itu? Jadi 5 juta dong bayarnya. Udah tahu dong PTN harga PTN semesternya? Nah, tahu nggak? PTN 6 juta semester. UPH 5 juta lebih murah PTN atau UPH? UPH, ini masuk UPH. Sih UPH. Oh, berarti jurusannya itu apa ya Pak? Yang terkenal di UPH-nya itu? UPH paling rame itu manajemen kita punya seorang itu 13 kelas. Jadi manajemen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Kan jadi kalau habis kuliah tuh rata-rata tuh mahasiswa yang dari UPH itu rata-rata lulusnya kemana atau berapa persen yang lulus? Nih guys, deketan dikit sini. Bedanya UPH sama kampus lain. Kalau kampus lain kita begitu lulus cari kerja di tempat lain, betul nggak? Kalau di UPH begitu lulus cari kerja di UPH. Karena UPH nih kalau lu dokter cari kerja di mana? Siloam itu punya UPH. Rumah sakit Siloam. Kalau lu misalkan IT, cari kerja di mana? OVO itu punya UPH. Kalau kalian apa? Hotel Arya Duta itu punya UPH. Lulus ke hotel UPH dong. Kecuali kalian bilang, aku ngapain ke Siloam, aku pengennya cari asing. Kalau aku ngapain Siloam, aku pengennya apa? Global Medica udah tutup rumah sakitnya di lain adalah kalau kalian lulus, kalian di UPH tuh punya banyak tempat loh. Oh jadi kalau buat masa depannya rata-rata mahasiswa UPH itu udah terjamin lah ya itu. Nah iya, karena UPH tuh bukan kerjasama ya, UPH tuh yang punya. Bukan UPH bukan kerjasama sama hotel, rumah sakit, bukan. UPH itu yang punya. Kalau hotel kerjasama sama Ritz-Carlton, Marriott Group, Consist of Ritz-Carlton, Marriott, Kempinski. Tapi hotel UPH juga punya hotel juga. Banyak banget. Apa emang juga punya UPH? Carrefour punya Jerman. Kalau misalnya dari ini deh, kegiatan dari di luar pembelajaran di UPH itu apa gitu yang menarik atau kumpul gitu buat kegiatan-kegiatan selain pembelajaran itu? Aku boleh black campaign sedikit ya guys. UPH basketnya itu cuman kan kamu nanya di luar pelajaran kan basket sebenarnya. UPH itu basketnya nggak terkalahkan. Satu-satunya kampus yang bisa ngalahin UPH cuma Ahmad Jaya doang. Tempatnya stuck
strategis karena depannya itu ada halte busway. Itu nanti adanya halte busway ada Malif. Kalau di Budi Luhur ini dia ada 5 fakultas. Nah, kira-kira kamu tuh mau nanya mengenai fakultas apa? Ada fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif. Oh itu untuk fakultas yang paling banyak diminati di Budi Luhurnya. Kalau kita general ya semuanya hampir diminati, tapi kalau untuk tahun ini paling banyak itu di kriminologi sama di ilmu komunikasi. Kenapa di kriminologi? Karena diunggulkannya itu karena kita di Indonesia hanya ada 3 universitas. Ada di Riau, di Universitas Indonesia, sama di Budi Luhur. Dari 2 universitas ini bedanya apa sih Kak? Kayak gitu. Bedanya kalau di Riau itu dia mempelajari tentang kriminal agama. Kriminal agama itu seperti apa? Gitu. Kalau di UI dia mempelajari tentang teorinya. Hanya teorinya, jadi kayak tentang pasal-pasalnya, KUHP-nya seperti apa. Sedangkan di Budi Luhur itu enaknya kamu nih bisa ada 2. Ada kamu ke lapangan langsung, terjun langsung sama teorinya. Kalau ke lapangan ngapain aja sih Kak? Kalau ke lapangan itu kamu ke lapas Nusa Kambangan tahu? Jadi kamu wawancari tentang pelaku-pelaku di sana itu seperti apa latar belakangnya. Gak hanya kamu nge-spek dia sebagai ini, tapi kamu simulasiinnya dia adanya tragedi itu dia masuk penjara itu seperti apa gitu. Jadi pikiran kamu lebih terbuka. Atau kamu nanti misalnya ada praktek, kamu harus ada kasus prostitusi atau narkotika, atau kamu harus menangani tentang aborsi atau kenakalan remaja atau perlindungan anak, itu juga ada gitu, langsung terjun langsung ke lapangan. Prospek kerjanya itu biasanya kalau kriminologi itu lebih banyak ke Mabes Polri ataupun ke Komnas HAM, atau memang langsung ke bagian perlindungan anak. Kalau untuk jenis beasiswanya nih Kak yang bisa kita dapat itu apa ya Kak? Kalau untuk saat ini jenis beasiswanya sebenarnya ada beberapa ya, tapi untuk saat ini kita adanya beasiswa akademik sama non akademik. Kalau misalnya non akademik kalian sebagai atlet yang sudah aktif misalnya provinsi nanti bisa dapetin beasiswa 100%. Sedangkan akademik itu nanti tergantung kalian mengambil nilai rapot ataupun kalian tes. Kalau misalnya tes itu nanti bisa tergantung hasilnya bisa dapat beasiswa 100%. Kalau misalnya rapot hanya potongan tergantung grade apa yang kalian dapat. Itu tergantung dari rankingnya. Kalau untuk aktivitas yang di luar akademis atau di luar kampus itu yang paling unggul atau menarik dari Budi Luhur itu apa? Yang paling menarik dari Budi Luhur kalau keluar itu program MBKM. Mereka belajar kampus mereka. Kalian pernah dengar? Pernah dengar. Ya. Nah, kampus MBKM di Budi Luhur itu termasuk nomor 1 di Indonesia. Karena apa? Karena pesertanya paling banyak yang mengikuti sama programnya paling banyak. Programnya kalau di kampus lain mungkin hanya masih magang aja ya. Magang sama pertukaran pelajar. Tapi kalau misalnya di Budi Luhur ada beberapa kayak misalnya pertukaran mahasiswa pun juga ada, pertukaran membangun desa. Jadi membangun desa itu selama 1 semester kalian membangun desa, wujudkan apa yang desa butuhkan, itu nanti dikonvert 20 SKS gitu. Tanpa kalian harus mengikuti perkuliahan atau magang ke perusahaan-perusahaan terkenal di Indonesia, itu 6 bulan nanti bisa dikonvert ke SKS. Jadi kita nggak hanya belajar di dalam kampus aja tapi di luar. Terima kasih ya Kak. Ini tuh kalau buat Studify itu udah ada kayak beasiswanya gitu kan? Yes, buat ke Jerman, 0 rupiah, 0 euro. Jadi makanya buruan ambil link beasiswanya. Kalau kayak persyaratannya gitu apa tuh kalau buat beasiswa? Kalau untuk IPA, anak IPA nilainya dari semester 1 sampai semester 2 minimal 8,5. Kalau IPA itu sudah 7,0. Beda ya, jauh ya? Udah. Karena IPA biasanya kan kalau nggak ada kedokteran gitu ya. Udah Kak, boleh? Kalau ada advertisement-nya di skip aja. Susah ya, sini coba bisa lihat. Biasanya ada advertisement-nya. Nih Kak, nih di skip aja. Skip. Lalu masuk ke G-form. Ada G-formnya. Oke, di skip lalu masuk ke G-formnya. Nah G-formnya itu biasanya nanti buat dapetin boleh diambil. Studify ini kita kalau di situnya nanti udah disediain kayak uangnya buat jajan atau
skala apartemen atau rumah tinggal di situ? Tergantung program yang kamu ambil. Jadi beda ya programnya Programnya beda. beda. Ada S1, ada S2 gitu. Ini konsep kuliahnya itu nanti kita tuh kuliah dulu di Indonesia atau langsung dikirim ke Jerman? Kita belajar bahasa Jermannya dulu di Studiva, kurang lebih 6 sampai 8 bulan. Habis itu kamu diberangkatkan ke Jerman. Gitu. Oh ya, kalau boleh tahu berarti lokasi dari Studiva ini kalau di Indonesia itu di mana? Iya, kita ada di Jakarta sama di Surabaya. Kalau di Jakarta itu kita ada di Mall Bellagio lantai 1, Mega Kuningan Jakarta. Kalau di Surabaya kita ada di Graha Family, Ruko Graha Family. Gitu. Jadi kalau buat Kalau aku yang nanya balik gimana? Ayo, Minat kamu apa? kalau aku sih minatnya komputer. Komputer, berarti teknik. Nah, itu cocok banget di Jerman. Oh ya, Gitu. Jerman ya terkenal juga. Iya, dan kuliahnya nol kan, rupiah gratis. Itu beneran gratis karena subsidi dari pemerintah. Gitu. Kalau tergantung kamu mau S1 yang langsung belajar atau mau yang lebih senang praktek, berarti kamu bisa ambil Ausbildung. Gitu. Ausbildung itu kamu kayak program magang kerja. Jadi kerja sekaligus dikuliahkan secara gratis. Kontraknya 3 tahun. Gajinya ke sebulan itu 800 sampai 1.200 euro. Kalau dirupiahin sekitar 14 sampai 22 jutaan. Menarik ya. Gitu. Atau S1. S1 itu pokoknya intinya seluruh biayanya itu kurang lebih dari persiapan sampai dengan kamu perkuliahannya itu kurang lebih 150 juta ditambah 11.000 euro. Tapi jangan kaget, 150 juta itu tetap sangat jauh di bawah kamu kuliah di Korea, Jepang, Amerika, US, UK. Survei aja berapa biaya kuliah di sana. Sedangkan di Jerman gratis. Beasiswa juga. Yes. Jadi Itu lumayan dia. potong banyak gitu. Banget. Apalagi kuliahnya Jerman gitu. Iya, tahu B.J. Habibie? Pemahaman B.J. Habibie? Nah, Kan? itu yang ceritanya kan Itu ikonnya, ya kan? Jadi udah jelas banget dari di Jerman kenapa pendidikannya nomor 1. Kalau boleh tahu nih, kan kalau udah sekarang nih kan dari makanan berarti udah tahu lah ya dari jurusan soal apa? Kalau dari program studinya ya. Kepakalan bukan beverage, kenapa tuh? Ini kalau boleh tahu nih ya kak, Sambil duduk ya. ya boleh. Kalau buat orang-orang yang nggak bisa masak nih, dia misalnya bener-bener suka sama buat bikin-bikin kayak gini, Food, tapi suka? nggak bisa masak. Iya, itu diajarin nggak? Yes, kita diajarin cara ngolahnya, bahkan sistem manajemen pengolahan makanan, ada dari simple sampai ke restorannya pun diajarin juga. Kalau kayak pengenalan dari bahan-bahannya itu kayak bahan-bahannya tuh bisa dibikin ke apa aja gitu. Ada itu nanti ada mata kuliahnya tersendiri lagi, jadi fokus ada. Oh, jadi tergantung dari program studi yang dia pilih. Yes, ada. Terus kalau buat di UBM ini lulusannya itu terjamin nggak langsung bisa dapat kerja atau enggak biar nggak nganggur gitu? Oke, kalau buat langsung dapat apa enggaknya, itu kan balik lagi ke orang. Tapi UBM ngebantu. Oh, Jadi ada kita program. digampangin gitu kan, karena aku aja mahasiswa ini kan aku masih mahasiswa semester 2, aku selalu dapat notifikasi kayak lowongan di sini UBM bantu klien gitu, bantu kasih tahu ada di mana. Jadi kalau kamunya emang serius mencari, dibantu kita, ada dimudahkan. Oh, jadi setidaknya masih lebih gampang lah ya dibanding. Ini kalau buat beasiswanya ada nggak buat UBM? Oh ada. Kamu sekarang kelas berapa kalau boleh tahu? Kalau kelas 11 Kelas 11 lah. Kalau kelas 11 sekarang kamu bisa apply terlibat. masuk di beasiswanya tuh apa tuh kalau buat di UBM? Oke, kalau di UBM satu nilai raport, nanti kamu kirim raport ke kita. Terus nanti paling ada interview singkat gitu aja sih, mendasar buat nge-rate kamu dapat beasiswanya berapa sih. Kalau buat masuknya sendiri tuh ada kayak rata-rata minimalnya berapa gitu buat minimal? Di raport ya 70 atau 75. Oh, 70-an lah ya. Yes. Kalau boleh tahu UBM itu ada di mana aja, tahu lokasinya itu? Oke. Aku nggak tahu BM di mana. Wah, kurang tahu deh. Dulu, masa nggak tahu, nggak pernah main kalam. Aduh. Oh, dekat Alam Sutra. Lewat Alam Sutra dong. Kamu suka main ke IKEA nggak? Ya, IKEA tahu. Nah, kalau kamu sering main ke IKEA harusnya kamu sadar kita. Itu gimana ya? Kurang tahu deh. Karena anak UBM nongkrongnya ke IKEA. Di Kalbis itu ada 6 jurusan, ada akuntansi, ilkom komunikasi, manajemen, informatika, DKV dan juga SI ya, sistem informasi. Oh, yang unggulan ya biasanya tuh yang paling sering tuh ya di komunikasi, manajemen dan juga DKV desain. Kalau untuk kalau bisnis institut ini kebanyakan
pada kemana ya kak? Kayak kerjanya atau presentasi yang kita ajak kerja? Biasanya orang-orang yang bekerja di Kalbis itu tuh pastinya kemungkinan besar bekerja di Kalbis Pharma. Pastinya doang dan perusahaan-perusahaan lainnya yang pastinya sangat banyak dan juga banyak itu ya banyak. Karena Kalbis kan juga punya kolaborasi sama ini kan, kolaborasi sama JAT dan lain-lainnya. Jadi karena ada kolaborasi, maka itu bisa kemungkinan sangat luas bisa gitu. Jenis-jenis beasiswanya nih kak yang bisa didapat tuh kayak apa aja? Jenis beasiswanya ada 4, ada Kalbe Foundation, ada Kalbis, ada prestasi, ada beasiswa profesi guru dan kalbiser, serta beasiswa keluarga Kalbe. Jadi kalau misalnya kalian pernah menang juara lomba dan nasional dan lain-lain ya, bisa apply ke sini, ini kan. Misalnya kalian ada rapor yang bagus di sebuah yang bagus, di sini. Kalau kalian misalnya ada kenalan keluarga yang di Kalbis bisa ke sini. Dan misalnya ada guru yang misalnya ada orang tua yang gurunya di guru bisa ke sini juga itu. Gampang. Kita lihat sendiri nanti ya. Ya. Keluarga Kalbe itu maksudnya apa ya kak? Nah, itu kalau kalian punya saudara di Kalbis, di Kalbis, itu bisa nggak ada di skip dulu. Kak kalau boleh tahu ini kan Kalbis ini kan lumayan terkenal ya sama buat obat-obatannya ya. Iya, benar. Ini berarti kalau di apa kuliahnya juga sama gitu. Kalau yang lumayan terkenal di program studinya itu juga di bagian kimia farma atau apa farmasi gitu. Apa ada yang lain? Di Kalbis yang menjual tuh ada ilmu komunikasi karena ini ya. Karena ini kan nih ya, Kalbis itu kan ingin mempersiapkan mahasiswanya untuk bekerja di bidang-bidang perusahaan, kan? Jadi bahkan di Kalbis itu akan kayak kita tuh mendorong mereka buat di bidang-bidang gini dan buat di bidang-bidang gini kan, ini bukan di farmasinya, kan semua bisa kayak bidang-bidang farmasi kan butuh orang-orang yang bisa desain, bisa ilkom itu kan, nah makanya ini semua itu bakal didorong, makanya Kalbis tuh fokus di sini supaya bisa mempersiapkan orang-orang buat ke sana-sana juga ke industri. Kalau UMN ini masuknya tuh gampang nggak kak? Kira-kira kalau buat saya misalnya nih mau masuk UMN gampang nggak tuh? Gampang dong. Gampang nggak? Beasiswanya banyak. Ah ya. Jadi kamu harus pakai beasiswa aja, jadi gampang. Kalau dari syarat-syarat beasiswanya itu apa kak? Syaratnya persiapkan diri kalian, siapin wifi kalian, itu tes aja online, rapot juga udah langsung bisa masuk. Kalau dari minimal nilai rapot itu berapa tuh kak buat beasiswa di UMN ini? 75 pas KKM kan. Wah, 75 enak ya. Terus kalau program unggulan di UMN ini apa kak? Program unggulan itu kita ada 4 fakultas, tapi 4-4-nya bagus. Cuman yang aku bagus tuh ada 3 favoritnya, ada teknik, ada DKV, film, sama ada ilmu komunikasi. Kalau nggak salah DKV sama filmnya terkenal sama gara-gara YouTuber kan sering banyak di UMN juga nih ya kak. Itu kalau dari DKV sama UMN ini kayak perinciannya ada nggak kayak perincian belajar itu ngapain di DKV sama UMN gitu sampai DKV sama apa tadi film. Okay. Kenapa terkenalnya di UMN gitu? Kenapa bisa terkenal? Karena kita tuh berbasis multimedia. Jadi kenapa multimedia? Sekarang kan multimedia lagi naik kan. Yeah. Nah pasti butuh orang-orang yang di balik layarnya itu kayak programnya, terus kayak sekarang serba online, serba orang pada pasti suka nonton film kan. Yeah. Nah makanya itu kenapa UMN tuh lagi naik benar-benar lagi favoritnya itu karena ya memang lagi dibutuhkan sekarang. Nah kalau misalkan nih aku jelasin ya, di cafe itu ada visual brand design. Visual brand design itu yang membuat logo-logo, misalkan logo Gojek. Sekarang orang banyak yang startup butuh ada yang namanya logo, makanya itu orang-orang itu butuhin anak-anak di cafe buat logonya. Terus kalau interactive design itu biasanya dibuat untuk membuat game bisa game aplikasi atau game yang ada board game
kayak Monopoly, Werewolf, sekarang kan ada di board game kan. Nah, terus selain itu kalian kalau misalkan tahu Ikram Moldo sekarang udah pakai animasi, kayak ada figura karakternya yang warna-warna itu juga animasi termasuknya, dan itu peminatannya ada di interactive design. Terus kalau misalkan film tuh ada dua peminatannya juga. Film itu yang ini layar lebar ya, jadi kayak bioskop, kalian bisa jadi produser, sutradara, scriptwriter, videografernya, settingnya di film tuh kayak gimana, itu anak-anak